Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo para guru hebat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Lina Purnama, CGP dari SMP Negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, kepala sekolah sangat mendukung kegiatan kami. Beliau memfasilitasi kami dengan kegiatan IHT. Karena di sekolah kami ada CGP 4 orang, maka kegiatan ini kami bagi menjadi beberapa kelompok. Acara pembukaan kami ikuti atau laksanakan bersama-sama. Setelah itu, lalu kami membagi kelompok menurut ruangannya masing-masing dan CGP-nya masing-masing. Berikut akan saya sampaikan kegiatan sosialisasi budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Sukaraja. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bertemu bertatap muka dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan ridho dan nilainya kita bisa bertemu di sini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga-nya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukaraja, yang terhormat para Wakase SMP Negeri 2 Sukaraja, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sukaraja, dan para narasumber yang nanti akan menyampaikan materinya. Mudah-mudahan nanti dalam acara ini kita lancar, tidak ada halangan apapun. Amin Allah ya rabbal alamin. Untuk acara ini kita coba, yaitu untuk
Acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah SMP Negeri 2 Sukaraja, yang keempat sambutan wakaset kurikulum, yang kelima doa atau penutup. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembagian kelompok yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pembukaan, marilah kita nanti sama-sama yang pertama beristighfar 3 kali, yang kedua membaca sholawat juga 3 kali, dan yang ketiga membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Untuk itu pembukaan dimulai yaitu dengan pertama adalah istighfar selama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan itu memberkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, kita menginjak kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Rince. Untuk itu disilakan. Hadirin mohon berdiri.
Peserta dimohon duduk kembali. Sambutan Bapak Kepala Sekolah Santri Negeri 2 Sukaraja. Untuk itu waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak, peserta sosialisasi belajar positif dan pembawa acara, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini bisa melaksanakan satu rencana, yaitu tentang sosialisasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Sukaraja. Salawat dan salam mari kita silakan kepada Junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang ada di ruang ini, kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan dukungan penuh apa yang dilakukan oleh 4 guru penggerak di SMP 2 Sukaraja. Dengan hadirnya dan aktifnya 4 guru di sekolah penggerak, ini akan memberikan nilai positif bagi kita semua, dan nantinya sekolah ini mudah-mudahan menjadi sekolah penggerak. Kemarin saya sebagai kepala sekolah sudah mendaftarkan diri secara pribadi, tapi itu adalah atas nama lembaga. Mudah-mudahan dengan nanti SMP 2 Sukaraja menjadi sekolah penggerak, kemudian ada 4 orang yang sudah menjadi rajinya, cikal bakalnya, maka akan mempermudah SMP 2 Negeri Sukaraja ini untuk menjadi sekolah penggerak. Walaupun masih beberapa bulan guru penggerak ini mengikuti kegiatan-kegiatan, sementara jatahnya adalah sampai 9 bulan. Ini baru dilakoni sekitar 2 bulan atau baru beberapa kali pertemuan. Ini berarti nanti akan matang sekali yang 4 orang ini, dan tidak menutup kemungkinan nanti rekan-rekan yang lain saya akan memberikan dukungan penuh agar Bapak dan Ibu yang belum bergabung sebagai guru penggerak untuk bergabung, agar ada kemungkinan memberikan kemudahan bagi Bapak dan Ibu, baik yang honor maupun yang PNS. Yang PNS mungkin sertifikatnya akan terpakai, mungkin memiliki nilai sekitar 3. Ya, untuk yang masih muda-muda ya. Kemudian bagi PNS yang mau naik golongan juga itu bisa berlaku. Dan yang lebih penting lagi mungkin yang para honorer, siapa tahu ada kebijakan-kebijakan yang akan diberikan bahwa dengan menjadi guru penggerak ada satu fasilitas kemudahan untuk maju ke KKP3K atau menjadi CPNS penuh di Republik ini. Sekolah ini sudah dinyatakan sebagai lembaga pengembangan budaya. Pengembangan budaya itu secara ilmiah juga mempertahankan budaya lokal yang mau punah. Itu harus dipertahankan. Nah, siapa lagi kalau kita mengandalkan Pak Camat, pada kecamatan yang mungkin. Maka ini beban yang harus ditanggung oleh kita semua sebagai orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan. Wajib hukumnya untuk memberikan nilai-nilai positif, baik positif di bidang pembelajaran, positif di bidang dalam pergaulan, ya. Jadi sosial budaya yang ada di SMP Negeri Sukaraja itu harus diterapkan. Di samping itu, guru penggerak ini memang memiliki beban yang lebih, sehingga yang tercantum atau yang terdaftar di sana
usianya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Ya. Jadi yang sudah di atas 50 tahun itu tidak diizinkan karena mungkin banyak resiko yang harus diemban, banyak resiko yang harus dikerjakan sepanjang mengikuti kegiatan pelatihannya, inteknya, yaitu baik melalui daring atau luring. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus, maka orang-orang ini akan menjadi kadernya Pak Menteri, ya, untuk menularkan kepada sekolah itu sendiri, atau mungkin orang-orang ini sebagai guru penggerak itu nanti akan dijadikan ya tulang punggung Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah lain, karena tidak semua sekolah ada guru penggeraknya yang daftar itu lulus. Kebetulan di Sukaraja 2 itu termasuk yang paling banyak 4, ya. Nah, itu yang perlu saya sikapi dengan positif pada saat 4 orang ini menghadap ke saya. Sukaraja 1 pun tidak ada, ya. SMP-nya Lindung 1 yang ada itu juga ada 3, yang lainnya enggak ada, karena dianggapnya nggak ada artinya dan nggak berfungsi gitu. Sementara seleksi kepala sekolah 2022 yang akan datang itu melalui salah satu syaratnya adalah yang mengikuti guru penggerak. Jadi yang tidak mengikuti menjadi guru penggerak ya sudah, mari kita mengabdi bersama-sama mengembangkan sekolah penggerak. Tidak juga pengembangan karir itu harus jadi kepala sekolah. Dengan mengembangkan itikat baik untuk kepentingan anak-anak kita, itu adalah nilai yang paling tinggi, yang paling berharga dibandingkan meraih karir kepala sekolah tapi membuat kaca di sekolah itu sendiri yang didatangi. Bapak Ibu guru yang hebat, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul setelah tadi melalui pembukaan. Ini wali kelas 9 di sini, karena kita di sini CGP ada 4 orang, jadi kita dibagi kelompok, ya. Alhamdulillah kita di sini sekarang akan mengadakan sosialisasi atau IHT tentang budaya positif di sekolah. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Sekurikulum, budaya positif itu seperti apa, ya. Sebelum kita mengikuti sesi, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Ya, kita buat kesepakatan. Di sini misalnya saya sudah memberikan 1 mengikuti kegiatan sampai akhir. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Setuju. Kedua, aktif dalam diskusi. Ketiga, senyapkan HP. Dan selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu kalau mau memberikan 1 kesepakatan kelas yang kita akan ambil sebagai peraturan kelas kita pada hari ini, ya. Hari ini kita punya waktu minimal 1 jam karena nanti sesi 2 sudah menunggu. Bapak dan Ibu disilakan untuk menulis di sini 1 kesepakatan untuk kegiatan hari ini supaya pembelajaran kita hari ini menyenangkan, bermanfaat. Silakan tulis warna apa? Warna-warni. Mau warna apa? Warna-warni. Bapak Riz mau warna apa? Silakan. 1 saja. Silakan Bapak dan Ibu tempelkan di papan yang telah disediakan. Apa ya? Kalau sudah, silakan Bapak dan Ibu tempelkan di sini di papan yang telah disediakan. 1 saja. 1 saja. 1 saja. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Iya, silakan Bu Ella sudah. Bisa bantu ketikan di situ Bu Ella, dibaca, bisa langsung ditambahkan di. Nanti Bu Ella bisa bantu aja ketikan yang lainnya. Yang sudah, Pak Faris tempelkan. Bu Ella bisa langsung mengetikkan di situ. Dibaca coba Pak Faris. Oh ya. Aktif dalam Aktif dalam diskusi sudah ada. Apa nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti sudah ada, tidak usah
Oh, kan? Selalu memakai masker. Kita lihat lagi. Senyapkan HP sudah ada. Ya, kerjasama Bu Ella. Oh, nyari yang baru. Kerjasama katanya. Apalagi Pak Paris mau ditambah diganti. Kira-kira yang berada di sana. Belajar sambil bermain. Belajar sambil tulis di situ saja boleh. Iya, Bapak dan Ibu, inilah kesepakatan kelas yang telah kita buat di sini ya. Sebentar, mohon maaf ya. Lupa ini. Ini kesepakatan kelas. Pertama mengikuti kegiatan sampai akhir. Setuju? Ya. Kedua aktif dalam diskusi. Ketiga senyapkan HP. Boleh bawa HP tapi disenyapkan. Keempat serius tapi santai dari Bu Ella ini. Kelima kerjasama. Kalau ada diskusi nanti kita kerjasama. Keenam selalu memakai masker. Ini dari Bu Nio ada ice breathing. Bu Nio siapa pemimpin? Kira-kira ada lagi ya? Bisa ditambahkan? Boleh. Bawa minum, makan dan minum. Boleh ya? Boleh. Ya, sama satu lagi apa tadi? Boleh makan makanan kenyang ya. Nah, ini setuju ya? Nah, ini Ibu dan bapaknya ada satu. Ini nanti bisa kita terapkan di dalam kelas ya. Karena kalau kesepakatan ini dapat kita yang membuatnya, anak itu merasa memiliki. Sehingga bisa gini, kamu sudah susah-susah membuat sesuatu, oleh orang lain dirusak barang itu. Bagaimana perasaan kamu? Kan tidak ingin ya ke anak nanti seperti itu. Itu alhamdulillah sudah saya terapkan di 5 kelas yang saya ampu. 9A, B, C, D, dan E yang dialami di kelas 9B. Silakan tanya ke anak ya. Dan alhamdulillah ada perubahan karena di sana pertama saya menerapkan kesepakatan kelasnya, kelas selalu bersih dan rapi. Tinggal di kelasnya. Ketika rapi ya alhamdulillah kelas D ya, waktu itu kelas D, Kak Sarif juga waktu itu sudah saya berikan kepada kelas 9D, pokoknya A sampai E. Mohon maaf Pak Paris karena saya tidak mampu di sana, nanti sekali-kali saya main ke kelasnya Pak Paris ya. 9 kelas ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya please dulu yuk. Nah, silakan Bapak dan Ibu buka HP-nya. Sudah tersambung ke koneksi internet atau belum? Sudah. Silakan ketik join my quizzes. joinmyquiz.com. Kodenya itu 471945. Silakan Ibu dan Bapak klik mulai. Nanti yang sudah bergabung akan terlihat di sana. Mulai. Sudah mulai masuk belum? Belum ada yang masuk. Mulai. Menunggu peserta untuk bergabung. Belum ada. Nah, sudah ada Bu Ella, Bu Tika, Bu Ella, Pak Paris, Bu Intan belum? Intan udah. Bu Nia, Bu Rani sudah belum? Bu Nia sudah. Bu Rani mau gabung atau tidak? Udah? Bentar Bu. Iya, alhamdulillah. 146 siap. 471 ya. 952. Ting nong. Selamat
bikin hukumnya ya, beda. Iya, apa sanksi dan hukuman ya kata Pak Faris, nanti kita bedah ya. Sudah beres semuanya, ada 7 soal. Bapak dan Ibu, di sekolah kita sekarang salah satu hikmah daripada pandemi, guru-guru jadi melek teknologi. Mohon maaf jika ini dibuka sekali-kali Bapak dan Ibu kan dipakai kita jauh sudah ya. Kita melek teknologi walaupun usia saya Lolita lolos 50 tahun, bukan cerita lagi ya. Bulan depan insya Allah 50 tahun, tapi dengan semangat dan kemauan yang tinggi. Pertama, prinsip saya ada kemampuan menyusul. Malam tadi saya belajar puisi, untuk hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan untuk Bapak dan Ibu. Itulah mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu mempunyai semangat untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita mulai. Tadi bagaimana perasaannya Pak Faris? Bingung Bu, Bingung apanya? bingung pilihnya. Pak Sarif tidak usah pakai gitu kan saya. Ini. Bisa dibantu udah mulai ya. Nah tadi tulisnya sudah. Ya. Budaya positif. Tadi sekilas oleh Pak Lukas sudah dibahas mengenai budaya positif. Kemudian barusan di awal saya berikan sanksi dan hukuman. Sampai Pak Faris bingung mana sanksi dan mana hukuman. Yang lain bingung tidak? Bu Ella tadi nomor 1 ranking 1 betul berapa? Enggak semua ya? Salah kita lihat lagi. Sekarang kita bayangkan sebelum ke budaya positif, coba Bapak dan Ibu berdua pasangan. Satu orang seolah-olah memegang barang berharga. Ini gimana dengan ini belakang? Boleh dengan Pak itu dengan kameramen boleh? Oh iya. Dengan kameramen dulu aja nggak apa-apa. Pegang yang satu seolah-olah memegang barang berharga. Yang satu akan membukanya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan cara apapun, coba bisa terbuka. Ini siapa yang memegang? Yang satu yang memegang, satu yang membuka. Siapa? Mulai ya. Satu. Ngapain mobil? Coba langsung buka. Tiga. Bisa ya? Apapun caranya, silakan. Oh, udah dibuka. Sampai 5 ya. 5 sudah. Ada yang bisa dibuka tidak? Ada. Tidak ada. Pasrah. Apa itu artinya? Bapak dan Ibu bisa silakan ke sini. Punya aku nih. Apa artinya? Ternyata ketika Bapak dan Ibu punya suatu paradigma ya, punya suatu prinsip. Ketika orang lain dipaksa dibuka, walaupun diiming-iming tadi nggak ada yang mengiming-iming uang apa ya? Ayo lah, mata dibuka langsung. Bagaimana caranya supaya orang lain membuka paradigma itu? Contoh, anak paradigmanya, mohon maaf, misalnya dia selalu melakukan pelanggaran di sekolah. Dia paradigma tetap beberapa kali dipanggil tidak berubah-ubah, banyak yang seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti di dalam budaya positif ada cara supaya si orang itu sendiri yang sadar untuk membukanya, bukan dipaksa oleh orang lain. Nah, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai. Tadi Pak Lukas sudah pintar, sudah mulai dia dapat bocoran mengenai materi hari ini. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Seperti apa berpihak pada murid? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya ini sama dengan juga ada karakter ya. Karakter MGI, religius, nasionalis, RNN-nya apa? Mandiri, G-nya gotong royong, I-nya integritas. Sebenarnya dulu pun sudah ada. Hanya kita lihat lagi bagaimana sih caranya supaya berpihak pada murid. Seperti kemarin, namanya di sini ada ketika kita melaksanakan PTS, ya,
kami dari manajemen sekolah memperbolehkan siswa membawa HP, yang tidak punya mereka disediakan kertas soal. Itu artinya bukan membeda-bedakan, tetapi justru di sini berpihak pada murid, menyesuaikan pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu Bapak dan Ibu. Sulit sebenarnya ya, tapi kita mulai dari sekarang bagaimana caranya. Kami berempat, para CGT kemarin sudah mempraktikkan, walaupun hanya ada sedikit-sedikit, kemudian yang besarnya walaupun hanya dalam skenario yang kami buat. Nah, ini materi kita hari ini banyak Bapak dan Ibu, ada 5 ya. Perubahan paradigma stimulus respon ya menjadi teori kontrol. Tadi paradigma yang tetap tidak bisa dibuka itu bagaimana caranya supaya bisa berubah ya ke arah yang lebih baik. Yang kedua disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Keempat ini yang tadi mulai kita keyakinan kelas. Tadi diawali dari kesepakatan kelas. Kemudian keempat kebutuhan dasar manusia. Anak berbuat seperti itu pasti dia akan melaksanakan kebutuhannya. Kelima posisi kontrol dan keenam segitiga restitusi. Nanti ada paparan di sini di posisi kontrol nanti ada tadi apakah hukuman atau sanksi ya. Nih, budaya positif atau ekosistem positif menurut Ki Hajar Dewantara. Intinya kalau Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu ibarat sebuah kesemaian padi. Kalau kita merawat padi, rawatlah seperti padi. Jangan memakai metode merawat jagung. Gitu artinya. Buktinya itu tentu padi, cara pengelolaannya juga cara mengelola padi. Panennya pun panen sistemnya padi. Rata-rata kita memang di sekolah menyamaratakan semuanya untuk anak. Bu, bingung karena terlalu banyak. Kami sekarang sudah mulai ke modul keempat, diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Itu menyesuaikan pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan artinya mereka mau milih hari yang mana bukan? Artinya nanti dipisah-pisahkan. Kamu ini senangnya nulis di WA boleh, kamu tulis di dalam bentuk blog juga boleh, dalam bentuk PDF juga boleh disilakan. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita harus memfasilitasi kebutuhan anak. Di sini seperti kesemaian tadi ya. Dapat memperbaiki kondisi tanah, memperbaiki tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur yang mengganggu kehidupan anak tadi dan lain sebagainya. Itu menurut Hajar. Biarlah di sebuah taman itu seperti taman melati tetaplah menjadi melati, anggrek tetaplah menjadi anggrek. Sama dengan anak didik. Ketika kita, ya saya saja misalnya bahasa Indonesia yang sudah mengerjakan ini, langsung besoknya anak japri, Bu ini tugas. Ketika kita tidak mengontrol mereka, tidak mengeser siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum, apakah anak ada yang menyusul dengan maunya sendiri? Jangan. Saya lihat kemarin, karena kemarin saya sibuk ya, 3 minggu terakhir karena sibuk. Kan saya kan punya grup khusus bindo per kelas masing-masing, jadi tugas masuk ke sana dan diantar juga tidak ada nilai, tidak ada namanya di sana. Ketika kita sudah ada waktu, karena kemarin sibuk dengan kegiatan ini, kita buka. Ternyata banyak anak yang belum mengumpulkan. 3 minggu dia belum mengumpulkan. Sementara dulu kalau kita langsung mengontrolnya, besoknya mereka mengumpulkan. Nah ini adalah teori kontrol. Nah kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini bohong. Sekarang kita ubah. Kita jangan mengkritik bagaimana, Bu Lina bagaimana nanti. Insya Allah kita berdiskusi ada caranya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebagai contoh, di kelas misalnya, Ibu Ella selalu memberikan jawaban kepada anak yang menjawab benar. Setik itu dikumpulkan, lalu nanti bisa ditukarkan, bisa dengan nilai atau bisa dengan permen atau barang apa. Dulu saya pernah juga melakukan seperti itu. Suatu saat Bu Ella di sekolah sakit atau sakit. Bu Ella diikuti oleh orang lain. Guru lain tidak melakukan seperti Bu Ella. Anak yang tadinya rajin tidak mau karena dia tidak mendapat
itu sebenarnya ada efek negatifnya juga dari penghargaan yang kita berikan. Jadi dalam budaya positif itu anak melakukan sesuatu itu jangan ingin mendapat imbalan, tetapi harus ingin dari dalam dirinya sendiri. Nah, sini disiplinnya harus tanpa ada paksaan. Kemudian menurut Ki Hajar di sini, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan sekerasnya. Jika tidak, maka wajib penguasa lain mendisiplinkan kita, dan demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar tetap merdeka. Nih, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dapat membuat memerintah diri sendiri. Karena bagaimana caranya anak-anak supaya bisa memerintah diri sendiri? Sulitnya Bapak dan Ibu yang nanti kita diskusikan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah agar anak memiliki disiplin diri berperilaku, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik. Bagaimana sih caranya? Ya, tercepat ya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal dan internal di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi rata-rata motivasinya menghindari hukuman, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, kayak tadi bersih oleh Bu Ella, bisa ditukarkan dengan permen misalnya. Itu dari eksternal juga. Yang bagus ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini motivasi intrinsik ya. Sekarang Bapak Ibu kita ke keyakinan. Sampai di sini tadi motivasi, kemudian disiplin positif, budaya positif. Ada bayangan? Ada bayangan ya. Jadi intinya bahwa budaya positif ini keadaan lingkungan yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan siswa tanpa ada hukuman, tetapi harus terlahir dari motivasi anak. Sekarang keyakinan kelas. Nah, kami berempat kemarin sempat ini karena waktunya terburu-buru sempat gagal paham dengan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas dan bukan kesepakatan kelas. Yang tadi kita buat itu bukan keyakinan, tapi kesepakatan atau peraturan. Nah, yang kita buat tadi ini peraturan kelas. Sementara keyakinan kelas ini ada di atas peraturan kelas. Sifatnya universal, boleh hanya satu kata saja. Seperti tadi nilai karakter dulu ya, dengan kemarin sebelum kita mengenal budaya positif. RNGI kalau dulu kan saya meningkatnya, R-nya religius, M-nya nasionalis, M-nya mandiri, gotong royong, integritas. Ini sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, maka insya Allah lingkungannya akan positif. Kalau lingkungannya positif, insya Allah budaya di sekolah itu akan berbudaya positif. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan seperti tadi. Jangan ada hukuman, jangan ada penghargaan, itu sebaiknya. Sebaiknya ada keyakinan kelas, jadi dari diri anak itu sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Itu peraturan. Keyakinannya, pertama niatnya baik, keyakinannya itu untuk keselamatan. Tetapi rata-rata jarang keyakinannya bukan keselamatan, tapi apa? Agar tidak ditilang. Berarti itu juga keyakinan, tapi keyakinan yang negatif. Ya, harusnya yang positif. Memakai helm itu harusnya untuk keselamatan. Kemudian, mengapa memakai masker? Tadi Bu Intan ya yang menuliskan di kesepakatan kelas pakai masker untuk kesehatan keyakinannya. Ya, maksudnya untuk mendukung ini semua. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Mengapa? Mengapa tidak boleh terlambat anak-anak ke sekolah tepat waktu? Apa keyakinannya? Tidak ketinggalan materi. Tidak ketinggalan materi. Apa itu karakternya, nilai keyakinan siapa ini?
supaya tidak terlambat apa? Nilai karakternya. Tadi berarti disiplin atau tanggung jawab. Yang ini ya tadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah sebagai kalau mereka yang membuatnya, mereka tidak mau buatan mereka dirusak oleh orang. Kata bapak kepala sekolah kemarin, ya kan kalian benar peraturan beda. Kalau peraturan dibikin bersama-sama dengan anak-anaknya bukan menghargai cara membuat peraturan atau kesepakatan kelas. Beda lagi dengan peraturan yang kita buat, kita pampangkan langsung. Anak berasa tidak membuat. Ya. Kalau anak yang membuat sendiri, suatu saat dirusak oleh orang lain, kan barang kita yang kita buat dengan susah dirusak oleh orang lain, kan? Ya, merasa nyesal kan ya dengan kejadian seperti itu. Kecewa ya. Nih, ada pun nilai-nilai kebajikannya, ini tadi nilai kayaknya keadilan, kehormatan. Berarti tadi datang sempat waktu itu menghormati kan? Ya, menghormati, peduli, integritas, kejujuran. Integritas itu apa ya? Kita lihat di KBBI berbahasa Indonesia punya KBBI integritas ya. Integritas itu biasanya kami menyebutkan juga kejujuran sih, sesuatu yang terpadu, yang menghasilkan kewibawaan dan kejujuran juga di dalamnya sebenarnya ya. Pelayanan, keamanan, nah, kemudian kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai keyakinan. Nih, Bapak dan Ibu, ini kesepakatan kelas seperti tadi. Menjaga kebersihan sekolah ini bukan keyakinan tapi kesepakatan. Kesepakatan itu sama dengan peraturan tapi yang dibuat bersama-sama. Kemudian ini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Apa nilai keyakinannya? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Religius. Aktif dalam pembelajaran. Aktif berarti ya, ini keaktifan. Pembentukan keyakinan kelas. Lihat nanti Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas yang lain kelas A sampai E untuk pelajaran saya bahasa Indonesia sudah rela ya. Saya nanti bersekolah kelas membuatnya lagi keyakinan kelasnya nanti di print di banner dalam banner spanduk di kelas. Insya Allah mulai minggu depan sekolah berencana untuk menata kelas ya, mengecat. Jadi mengecat sekarang tidak akan diberikan ke kelas masing-masing insya Allah oleh sekolah. Tinggal nanti Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan siswa untuk menata kelas itu supaya indah dan nyaman. Jangan dibiarkan pengelolaannya, penataannya kepada siswa. Kita harus memantau ya, nanti jadi manajer ya, nanti ada posisi prioritas sebagai apa. Karena kalau dibiarkan seperti di kelas 9T ya, ketika walaupun dari seni itu bagus kan di atasnya ada nama Android ya, tapi sekilas kayak tulisan-tulisan mural di pinggir jalan, di tembok yang sekilas kayak bukan di dunia pendidikan. Maka kemarin saya buat patutun itu nanti kita siapkan satu dinding atau sebelah mana untuk seperti itu disediakan untuk menyediakan kebutuhan siswa yang senang menggambar. Kita sediakan sehingga tidak di kelas itu walaupun boleh silakan bebas tapi rapilah supaya enak dipandang mata dan ada kesan itu. Ketika saya ini kalian Bulina kalau untuk di dalam kelas ya kayak gitu ya, lihat kayak di kelas itu banyak tangan-tangan gitu. Kalau bisa dikasih tema, jadi temanya harus yang sesuai dengan ya, jadi nggak keluar dari iya nanti mah diinstalkan kan kalau kemarin kan dibebaskan ya ketika sekarang mau bisa keluar itu yang ada tangan-tangan itu ngesetnya juga kayaknya soal itu soalnya harus pakai membuat keyakinan kelas. Apa tadi kalimat-kalimat yang negatifnya diganti dengan kalimat yang positif. Misalnya, buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang berlari-lari di kelas menjadi apa? Kalau dilarang berlari-lari, Pak Paris, kalimat positifnya berjalanlah dengan tenang, seperti itu. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, ya.
Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelas yang tadi asalnya kalimat peraturan kelas, kita ambil sarinya menjadi keyakinan kelas, ambil nilai-nilai kebajikan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Ini bermula dari kesepakatan kelas. Karena ini yang apa? Ada yang hafal nih, depannya seperti ini. Wali kelasnya ada di sini kalau nggak salah. Ini kelas mana? Ini kelas mana yang jadi kelas ini? 9B. Kelas Bu Ella, yang apa? Enggak. Ya. Ini di kelas 9C ya, di kelasnya Bu Nabila ya. Keyakinan kelas di dari setiap murid berawal dari membuat kesepakatan dulu ditulis oleh mereka. Selanjutnya ini kesepakatan kelas, baru nanti kita tinjau menjadi keyakinan kelas. Ini kelas 9C, ini kelas 9D. Yang di dalam bertiga kalau nggak salah ya, bertiga ini yang dindingnya di sebelah sana kan, kalau kelas 9D kan kayak gini kan sebelah kanan. Ini di kelas 9B. Ini mereka, walaupun saya bukan wali kelas, silakan Bapak dan Ibu lihat di kelas masing-masing. Ini kelas 9C, kebetulan wali kelasnya Bu Nabila tidak ada. Walaupun kita bukan wali kelas, kita turut di sana menciptakan budaya positif. Yang asalnya berantakan, lihat kesepakatan kelas kemarin yang kamu tulis nomor berapa? Setiap kelas menulis kesepakatan kelasnya, ditulis di bukunya masing-masing untuk bahasa Indonesia. Misalnya ada nomor 1, kebersihan dan kerapihan kelas. Lihat ke belakangnya, kelasnya sudah bersih belum? Jadi jangan gini, kelasnya kotor, kamu harus sapu. Jangan. Jadi dia berusaha menemukan sendiri apa kesalahannya. Lihat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Bagaimana? Kelas selalu bersih dan rapi. Lihat oleh kamu nak, di belakang kelasnya seperti apa. Oh iya, akhirnya mereka ngambil sapu sendiri tanpa kita sendiri. Makanya di awal-awal kepala sudah memberi sapu kan masing-masing sapu. Selanjutnya untuk penambahannya silakan wali kelas untuk menambahkan sapunya, karena satu tidak akan cukup ya, Bella, ketika gitu. Ini juga rata-rata di setiap kelas penampilan mereka seperti ini. Rambutnya, ya, dia peraturan sekolah. Apakah rambut laki-laki seperti apa? Kan tidak boleh nih. Di sini ada kombinasi, tidak boleh melebihi poni. Kamu akhirnya bagaimana? Nah, kita tanya, jangan langsung, kamu besok harus cukur ya? Enggak, tanya dulu, harus bagaimana? Harus dicukur Bu, oleh siapa? Oleh ibu ya. Kalau ibu nanti nyukur kamu, nanti modelnya aneh. Ibu bisa nyukur kamu, tapi modelnya aneh. Ini bagus nanti nyukur kamu. Bilangnya seperti itu. Nanti kita ada diskusi dulu sehingga anak nanti mempunyai solusinya masing-masing. Ini keyakinan contoh, keyakinan kelas 1, kelas 5. Ini keyakinan kelas 7 di kita. Hormat, bekerja, diterima dan mandiri. Ini keyakinan kelas. Di bawahnya nih, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti kalau ini kesepakatannya, keyakinannya ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini yang tadi Bapak dan Ibu. Ini prosesnya seperti ini. Kita buat tabel T. T itu di sini tabel T bisa terlihat dan tidak terlihat. Kemudian di sini ada tabel Y juga yang bisa dilihat, yang bisa didengar dan bisa berperilakunya bagaimana dari hormat, bekerja dan diterima. Nanti insya Allah kita praktekkan ya. Nih, ini peraturan. Pak Aris, buat peraturan nomor 1. Selalu Kembalikan buku ke tempatnya. nilai keyakinan apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya? Dilarang. Nih, tadi harusnya diganti ya. Jangan ada kata negatifnya ya. Kehormatan. Kehormatan. Ya ini formal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum Disiplin. Nah, disiplin bisa, menghormati juga bisa. Dan seterusnya. Kalau ini peraturan kelas, ini nilai keyakinan. Nih yang tadi. Oh, ini belum diputihkan. Maaf. Yang tadi. Tadi kan kata Pak Faris tanggung jawab ya. Tadi disiplin kan sama ya. Terlambat itu tidak terlambat itu berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini sama yang tadi.
tadi kan tahu ya, hukuman itu akan menyakitkan orang tersebut. Kalau sanksi menyakitkannya lama. Kalau sanksi walaupun menyakitkan tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi intinya sanksi itu menghukum anak tapi sesuai dengan kesalahannya sehingga si anak itu sadar akan tanggung jawabnya. Tadi ada yang terus semangat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Sanksinya harusnya sebagaimana kalau anak terlambat? Anak terlambat, suruh nyetak zaman dulu, zaman SD pernah seperti ini. Harusnya bagaimana? Pak Faris, Bapak satu-satunya? Tidak masuk kelas. Apa? Justru itu menghukum, tidak masuk kelas itu sangat apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak kan belajar, dia terlambat ini sudah tidak dimasukkan. Harusnya apa? Silakan duduk nak. Nanti kalau orang lain sudah beres, kamu terpaksa harus mengerjakan tugas yang tadi kamu belum kerjakan. Itu. Nah, rata-rata di kita kalau tidak mengerjakan tugas atau terlambat itu jangan masuk kelas. Nanti mah jangan ya, Pak Faris ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Hukuman, karena ini tidak sesuai dengan kesalahannya. Ada lagi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi. Kenapa sanksi? Ini di dalam pelajaran olahraga sesuai, berarti dia tidak mengikuti pemanasan tadi lari, makanya dia harus berlari. Gitu Pak Faris. Ya, di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau sanksi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Kenapa? Ada hubungannya nggak kesalahan dengan yang dilakukan dia? Ada. Jadi sanksi itu sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Dengan kesalahannya terlambat, hukumannya disuruh lari, misalnya seperti itu. Nih, yang tadi. Ya, Pak Farid tadi ya bilang ya, mana hukuman, mana sanksi tadi. Bu Ella tadi betul berapa? Salah 2. Selanjutnya. Tetap salah. Nih. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kebersihan. Keempat, kesenangan. Kelima, cinta kasih. Anak melakukan sesuatu kesalahan pasti latar belakangnya dari sini. Butuh apa dia? Ya, jadi jangan kita langsung menjudge anak tersebut melanggar. Kamu harus begini. Kita ajak diskusi dulu ya Bapak dan Ibu. Posisi kontrol kita ada di mana? Nih, posisi kontrol itu ada 5. Pertama, penghukum. Baik tidak ini sebagai penghukum? Saya tanya, kamu terlambat, harus lari mengelilingi lapangan. Bagus nggak? Tidak kan tadi ya, jangan. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Maaf, kasihnya ini. Bagaimana sih kamu sudah susah-susah membuat video pembelajaran, kok kamu nggak kerjakan? Nanti anak akan merasa berdosa, merasa bersalah, merasa gagal. Seperti ini jangan dilakukan. Yang ketiga, sebagai teman. Ini baik. Sini, kamu maunya apa sih? Yang kita sebagai teman. Kamu terlambat, apa yang kamu lakukan tadi di rumah? Dari apa? Dari bahasa juga, kita dari internet juga itu bisa terlihat. Yang keempat, sebagai monitor, pembantu, pengawas, sebagai pengontrol. Saya lihat kamu sudah 5 kali terlambat. Itu mengontrol ya. Besok jangan terlambat lagi ya, mengontrol. Penghukum, kalimatnya kepada dunia, apa yang kamu mau? Apa sih yang kamu mau? Penghukum, apa sih yang kamu mau? Sekarang yang kedua, sebagai merasa bersalah, coba Butika dengan berani. Butika dengan berani. Saya yang bersalah. Butika benar, ini yang salah. Butikanya sebagai ini supaya anak itu merasa bersalah, posisinya membuat orang lain merasa. Jangan Butika.
gitu. Jadi kita hanya dulu ke sana. Nah, ini yang penting, restitusi. Apa itu restitusi? Ini saya ketahui. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau menurut salah, kita pakai tiga restitusi. Ada tiga restitusi ini, ya. Ini tiga restitusi. Nanti akan kita lakukan kepada itu. Pertama di sini menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang salah, kita stabilkan dulu. Kita panggil, jangan dilakukan, jangan dilakukan. Kamu, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Pada kamu dia menjadi anak dipanggil sudah ya. Bisa nggak apa-apa, orang lain pun banyak ya punya salah. Kamu pun punya salah, tapi bisa diperbaiki. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kenapa kamu akan terlambat? Kenapa rambutmu gondrong? Kenapa kamu tidak memakai masker dan sebagainya? Di sini pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai keyakinan apa yang kita sepakat terima? Keyakinan yang kita kemarin bahwa kita harus disiplin. Salah satunya disiplin yang sangat kita telah salah mengenai penampilan dari rambut sampai kaki. Ini kita ada ngobrol. Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa solusi? Jadi ini pertama adalah kita merendahkan anak tersebut bahwa orang lain itu ada yang pernah berbuat salah. Yang kedua, pada tindakan yang salah, kita tanya alasan dia berbuat seperti itu. Kemudian di sini nilai-nilai keyakinan apa dan solusinya bagaimana untuk memperbaiki yang harus kita budayakan sekolah kita. Jangan sampai ketika anak tidak tepat waktu datang di kelas, kamu jangan masuk kayak apalagi misalnya yang belum tidak masuk kelas tersebut. Untuk anak-anak yang sekolah pendidikan mereka abaikan seperti ini. Nah, ini menstabilkan identitas tadi, ya. Dulu berkata bahwa kalau itu hal yang manusiawi, ketika ada manusia yang sempurna, apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Kemudian ini validasi tindakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Kita yakin alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian di sini menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang seharusnya dan seterusnya. Ini Bapak dan Ibu, kita kerja kelompok ya pada satu-satu. Di sini kita belajar ada di belakang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Pertama, paradigma. Kedua, tadi disiplin. Ya. Ketiga, apa tadi yang kelas itu? Keyakinan sekolah. Keempat, apa tadi yang keempat? Apa? Kesepakatan kan keyakinan kelas. Ya. Apa tadi? Posisi kontrol. Yang kelima, yang keempat, restitusi. Lagi ya, restitusi Bapak dan Ibu, kalau belum paham. Nih, ini yang ini. Ini cuma diskusikan ya. Restitusi memperbaiki kesalahan sehingga anak mempunyai solusinya. Ini restitusi ya.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dia menemukan solusi harusnya bagaimana. Ada 3 langkah restitusi, namanya segitiga restitusi. Ini. Pertama apa ini? Menstabilkan identitas. Kita ada berapa orang lain pun sama. Jadi identitas dia distabilkan dulu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya, harusnya bagaimana? Yang ketiga, yang menanyakan keyakinan formal. Ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin. Harusnya bagaimana? Sehingga kamu harus bagaimana sesuai dengan keyakinan. Jadi restitusi itu ada 3 Bapak dan Ibu. Apa tadi restitusi itu? Proses memperbaiki kesalahan. Ada berapa langkah? Ada 3. Pertama, validasi, menstabilkan. Validasi, menanyakan. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita yang tadi ini menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Nah, setiap salah itu tidak apa-apa. Nah, orang lain itu banyak yang berbuat salah. Mengapa kamu memperbaikinya kan ini? Menstabilkan. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan seperti itu, tapi saya tidak. Kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu? Berarti ini validasi tindakan manusia alasan ya. Kemudian setelah ini terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan di awal ya. Anak melanggar. Apa keyakinan yang kita sepakati? Kamu harus bagaimana? Jadi anak menemukan solusi kan? Ada satu kasus baca dari situ. Mangga dikelompokkan ini sama kelompok ini satu baris, ini kelompok ini satu baris. Saya dari waktu mau berapa menit kepada ibu kesepakatannya. Mama berita silakan mereka yang keras siapa yang mau membaca. Guru matematika dan kualitas 8 misalnya 1 sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni Paham ya? Ini penggantinya ibu. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi SPP. Beberapa murid perempuan, Siti dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan motivasi tertawa dan tidak menggunakan kehadiran dia. Bu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menunggu mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Siti dan Natali serta menanyakan tentang laporan tersebut. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan Menstabilkan. Siti dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu baru saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Siti maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan sholat.
mulai dari baru. Ada anak yang bernama Siti dan Natali, ya Siti dan Natali, dia mengejek ibu. Lalu dipanggil oleh siapa? Ibu Santi ya. Nah di sini realitasnya dipanggil, di situ mereka diskusi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan eksekusi. Ya, Siti dan Natali sempat terdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Jadi disuruh minta maaf oleh ibu ini kita. Ya, betul. Dan pertanyaannya, sikap-sikap eksekusi apa saja yang sudah dijalankan oleh ibu Santi? Ini yang kuning, ya, yang kuning, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ya. Yang nomor 2 di sini, apakah restitusi yang diusulkan Siti dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat? Ya. Apakah hukuman atau sanksi kan? Tadi dia akan apa? Minta maaf kalau nggak salah ya, dan mengusulkan akan memanggil lagi Bu. Ini kalau ada kesempatan ya ini aja. Yang ketiga, yang ketiga, bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah restitusi apa yang sudah dilakukan? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Bukan Ibu Santi ya? Tadi posisi mereka dari hak menghukum. Yang kedua mereka bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pengontrol. Yang kelima manajer. Ini yang dilakukan oleh Ibu Eni. Kalau ada juga pada Ibu Santi ada kata Ibu Eni. 1, 2, 3. Silakan ya, satu kaki saja. Berani ikut kelompok ini, semuanya di bawah saja. Nah, pertanyaannya ya. Selain ada restriksi sesuai dengan permintaan dunia. Boleh bertanya kalau kurang paham, boleh disebutkan lagi cara restitusinya apa aja? Nah, ini pertanyaannya. Ini ya, pertama. Ini yang saya sebutkan hanya nomornya. Relasi format dunia. Nah, biasanya yang tanya nomornya 1, kenapa di sikap restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ya.
anak harusnya mengusulkan mencari solusinya sendiri. Tapi kan sisi pidana tadi mengusulkan ya. Ini ada usulannya nggak di sini? Ada usulan nggak ada kan? Nah, sisi dana kali tempat terdekat ngomong pada akhirnya ini. Nah, nomor 3 adalah silakan kondisi apa yang diambil oleh ibu kan? Bukan ibu kan? Nomor 1 kan ibu tampil. Nomor 2 anak, yang ketiga ibu. Gimana? Sudah dikerjakan? Silakan yang sudah dikerjakan di sini nomor 1 tadi warna apa kuning ya Bella? Silakan. Nomor 1 warna kuning, nomor 2 warna pink, nomor 3 warna biru. Nah, 1, 2 ke bawah. Kelompok 2 Iya, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum membahas guys ini sesuai dengan kesepakatan kelas, tadi Bu Nia minta ice breaking. Kak Sarif, maukah memimpin ice breaking yang Bapak bisa? Silakan. Nah, hebat. Saat disuruh apa aja, semuanya berdiri. Ayo. Ya, Pak Sarif, kalau disuruh apa aja. Ayo. Bisa nggak? Bisa nggak? Langsung aja, silakan. Saya akan bercerita. Kalau mendengar kata ibu, langkah ke kanan 1 kali. Ibu ke kanan, ke kanan. Ayah ke kiri. Tono ke depan. Berarti harus ke kosong. Ini ke belakang. Ini dekat kosong. Ibu ke mana? Kanan. Ayah ke kiri. Tono ke depan. Tini ke belakang. Suatu saat keluarga Tono akan melakukan suatu saat keluarga Tono akan piknik ke Pelabuhan Ratu. Pagi-pagi Tono dan Tini dia sudah bangun. Kemudian Tini memanggil ibunya. Kata Tini, ibu, semua. Tangannya ke atas. Ya, sudah. Alhamdulillah. Sekarang kelompok mana yang akan membahas? Kelompok mana yang akan membahas? Second. Perwakilan. Perwakilan. Kalau tidak mau anak juga nanti seperti ini yang sering bertanya. Saya menang. Bella mau punya menang, mau ke depan atau mau nyuruh? Pertanyaannya ya, kita lihat sifat yang restitusi yang dilakukan Ibu Santi bagaimana? Nah, katakan gimana? Sikap yang dilakukan oleh Bu Santi itu sebagai teman kepada siswanya Natali dan Vivi. Bu Santi sebagai teman, setujukah kelompok 2? Kita sebagai teman, Bu Santi yang sebagai teman mana? Eni yang sebagai teman katanya. Bu Santi apa Bu Eni yang sebagai teman? Sebagai teman. Eni yang sebagai teman. Kenapa ketika Bu Eni sebagai teman? Karena menegurnya dia di situ apa tadi menegur dengan halus. Iya, jadi yang sebagai teman itu Ibu Eni dan Bu Santi. Kemudian nomor 2. Sesuai atau tidakkah dengan restitusi
sudah sesuai Bu karena mengusulkan minta maaf Iya, siswanya. Setuju berapa bulan? Terakhir? Terakhir yang dilakukan tiga ya. Tiga ya. Yang dilakukan Ibu Edi sebagai teman tadi salah. Iya. Tiga. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 ya. Ya. Bapak dan Ibu, sebenarnya masih ada kasus, kita nanti ngobrol-ngobrol secara tidak formal ya. Dan ada kelompok praktisi yang akan saya berikan. Kelas 9 itu nanti motivasi kita buat Google Classroom. Jangan hanya kita WA pakai kuota, tapi juga pakai kuota ya Pak Farid. Jadi mendingannya pakai Google Classroom. Nanti kita ngobrol-ngobrol tidak formal. Karena belajar kalian siswa sudah ada, tinggal nanti digunakan ya dengan Bapak dan Ibu. Itulah sampai di sini alhamdulillah. Ada kasus 2 dan 3 nanti di luar kegiatan ini karena kasus 2 sudah menunggu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai budaya positif? Paham mengenai budaya positif? Budaya positif itu budaya ya menerapkan nilai-nilai apa? Kebajikan, anak merasa nyaman, aman ya, kita menunjukkan budaya sebagai kebutuhan siswa. Apa? Kalau misalkan kita udah menggunakan budaya positif nih, tapi anak masih belum sesuai dengan harapan kita, apa kita biarkan saja atau tindakannya gimana nih? Tindakan kita yang mau membantu dan yang lain. Ya, itu sempat kemarin saya tanyakan juga kepada fasilitator kita. Jadi sudah kita melaksanakan restitusi, tetapi anak melakukan saja terus mungkin kesana ya kali ya. Ada yang membantu? Jika kita sudah melakukan segitu besar restitusi, tapi anak masih tetap melakukan kesalahan. Gimana ketika? Kebaikan, itu orang lain kan. Terus? Intinya kita jangan menyerah. Kita lakukan segitiga restitusi. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka, dengan wali kelas, nanti bisa juga berkolaborasi dengan manajemen sekolah. Jadi tidak ditangani sendiri, pertama sendiri dulu, tapi alurnya tetap menggunakan segitiga. Sebenarnya di nomor 2 tadi contohnya ada anak yang tidak memakai sepatu warna hitam. Itu banyak kasusnya kita seperti itu ya. Hanya karena waktunya sekarang kita dikejar oleh pasien kedua, nanti kita diskusikan dulu. Bagus, terima kasih Pak Faris ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita refleksi sebentar. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang telah saya dapatkan? Hal baru apa yang bisa mengubah paradigma Bapak dan Ibu mengenai budaya positif hari ini? Ada nggak? Itu